Satu, pengenalan suku Batak Karo sebagai salah satu subetnis Batak yang mendiami dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. 2. Lokasi geografis mereka termasuk di Kabupaten Karo dan juga menyebar di wilayah lain seperti Langkat, Deli Serdang, Dairi, dan Medan. 3. Sapaan khas Mejua-jua yang berarti ucapan damai sejahtera dan sehat. Marga Karo. Yang pertama yaitu marga Karo-Karo. Marga Karo-Karo merupakan salah satu marga tertua dan memiliki beberapa submarga seperti Sitepu, Surbakti, dan Sinulinga. Yang kedua yaitu marga Ginting. Marga Ginting juga memiliki beberapa submarga seperti Ginting Suka, Ginting Mute, dan Ginting Capa. Yang ketiga yaitu marga Sembiring. Marga Sembiring juga dikenal dengan jumlah submarga paling banyak, termasuk Sembiring Brahmana, Sembiring Buru Kinayan, dan Sembiring Depare. Yang keempat yaitu marga Peranginan. Marga Peranginan juga memiliki submarga seperti Peranginan Sembiring dan Peranginan Padang. Yang kelima yaitu marga Tarigan. Marga Tarigan juga memiliki submarga seperti Tarigan Burneng, Tarigan Surbakti, dan Tarigan Selamet. Pakaian adat suku Batak Karo. Pakaian adat suku Batak Karo yaitu uisgara yang berarti kain merah dalam bahasa Karo, meskipun kain ini memiliki warna dominan merah, hitam, dan putih serta dihiasi tenungan benang emas dan perak. Pria Batak Karo mengenakan pakaian berlengan panjang dan ikat kepala yang disebut bekabuluh atau bekabuluh. Wanita memakai kain tenun, sarung, dan selendang serta kain tipis nipes yang melambangkan martabat wanita dan digunakan pada acara adat. Makanan khas suku Batak Karo yaitu BPK atau babi panggang Karo. Daging babi panggang dengan bumbu khas Karo disajikan dengan sayur dan ubi tumbuk dan sambal andaliman. BPK atau babi panggang Karo juga merupakan makanan paling populer dan ikonik dari suku Batak Karo, dan keunikan pada sambal darahnya yang dicampur dengan bumbu seperti andaliman. Adat kematian suku Batak Karo memiliki beberapa tradisi yang unik dan menarik, yaitu 1. Proses pemakaman. Proses pemakaman dimulai dengan persiapan matang, termasuk mendahulukan kerabat dan tetangga, serta melakukan upacara adat di rumah almarhum. Jenazah kemudian dibawa ke lokasi pemakaman dengan menggunakan mobil atau berjalan kaki, sambil mengucapkan doa dan bersedih atas kepergian almarhum. Kedua yaitu upacara adat. Upacara adat dilakukan sebelum dan setelah pemakaman, melibatkan pembacaan doa, pengucapan mantra, dan pertunjukan musik tradisional. Upacara ini dipimpin oleh tetua adat atau pemuka agama. Yang ketiga yaitu ritual sandi-sandi. Setelah pemakaman, keluarga mengadakan ritual sandi-sandi untuk membantu jiwa almarhum dalam perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Ritual ini juga menjadi momen untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat. Dalam tradisi Batak Karo, kematian dianggap sebagai proses alami yang perlu dihormati dan dirayakan dengan cara yang unik. Rumah adat suku Batak Karo adalah Siwaru Jabu, sebuah rumah panggung megah yang dihuni oleh 8 atau 10 keluarga dan memiliki ciri khas dinding miring tanpa paku, atap ijuk, lancip, dan ukiran tanduk kerbau, dan tidak memiliki sekat ruang permanen melainkan pembagian ruang secara adat. Dan yang selanjutnya, tari pisau surit adalah tarian tradisional suku Batak Karo yang berasal dari pengembangan lagu berjudul Sana, yang menggambarkan penantian dan kesedihan seorang gadis terhadap kekasihnya, disimbolkan dengan kicau burung yang disebut pisau surit atau kencala. Tarian ini dibawakan secara berkelompok oleh penari pria dan wanita dalam balutan busana atau adat Karo. 1. Prosesi pernikahan. Pernikahan adat Karo biasanya dimulai dengan prosesi pencarian jodoh yang dilakukan oleh keluarga calon pengantin. Setelah itu, dilakukan prosesi pernikahan yang melibatkan berbagai ritual dan upacara adat. 2. Gendang perang. Dalam adat pernikahan adat Karo, gendang perang memiliki peran penting sebagai simbol kekuatan dan keberanian.
setelah prosesi pernikahan selesai. Biasanya diadakan makan besar yang dihadiri keluarga dan tamu undangan, maka makanan besar ini merupakan simbol kebersamaan dan kegembiraan. Dan yang kelima, sembahyang. Dalam pernikahan adat Karo, sembahyang juga memiliki peran penting. Sembahyang dilakukan untuk memohon restu dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bahasa Karo. Bahasa Karo adalah bahasa yang digunakan oleh suku Karo, sebuah etnis yang mendiami dataran tinggi di Sumatera Utara dan juga wilayah lain seperti Langkat, Deli Serdang, Dairi, Medan, serta Aceh Tenggara. Sebagai bahasa Batak Utara, bahasa Karo memiliki ciri khas, kosakata dan tata bahasa tersendiri yang mencerminkan budaya dan kekayaan masyarakatnya, seperti sapaan menjua-jua yang berarti damai sejahtera. Salah satu lagu suku Batak Karo yang populer adalah Pisau Surip, yang bermakna kerinduan dan penantian seorang kekasih yang lama tidak pulang. Judulnya berasal dari cincau burung picala atau burung pisau surip yang berbunyi nyaring dan berulang, menyerupai suara pisau sering dan sangat menyedihkan di sore hari. Lagu ini diciptakan oleh komponis Batak Karo Jaga Depari terinspirasi dari suara burung tersebut untuk menggambarkan perasaan sang kekasih yang menikmati pasangannya. Salah satu alat musik suku Batak Karo adalah kecapi. Kecapi Karo yaitu kecapi tradisional dengan dua sebar yang memiliki badan memanjang dibandingkan lehernya. Alat musik berperan sebagai pembawa melodi dalam asabel, gendang telu, saladan, di samping kete-kete atau pembawa ringimis, dan mangkuk mementar atau pembawa tempo. Salah satu adat istiadat suku Batak Karo yang menonjol adalah Merdam Merden atau kerja tahun, sebuah pesta adat besar sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen dan rezeki yang diberikan Tuhan. Adat ini bukan sekadar pesta rakyat, tetapi juga melibatkan sistem keterlibatan yang disebut Sangke Nongelu, yang terdiri dari senina atau keluarga, anak baru atau saudara istri, dan kelibibu atau ipar. Tes ini bermanfaat untuk mendokumentasikan dan melestarikan pengetahuan tentang budaya dan tradisi suku Batak Karo yang kaya. Sumber informasi menjadi sumber informasi yang terpercaya mengenai suku Batak Karo bagi pihak terkait, peneliti maupun masyarakat umum. Pemanfaatan antar budaya membantu masyarakat luar memanfaatkan